Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Shadaqallahu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga ba'da maghrib ini kita semua masih diberikan jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, itba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita dalam rangka taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah, bahkan ya termasuk kita orang-orang yang mau mengorbankan, korban waktu, korban perasaan, korban, ya pokoknya banyak pengorbanan seseorang untuk mengkaji, mentadaburi, menghayati firman-firman ilahi. Sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wa minan nasi man yashri nafsahu wallahu raufun bil ibad. Wallahu raufun bil ibad. Shadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-Nya. Ya. Jadi ya, pembahasan kita yang telah kita bahas itu pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kembali kepada kita. Apakah kita sanggup mengorbankan? Gitunya, mengorbankan apa? Mengorbankan diri kita sendiri karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang salah satu pengorbanan itu harus mencari jalannya dulu. Jalannya harus dicari, ya. Dan Allah pun memerintahkan untuk mencari jalan. Untuk apa? Mencari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, kita kuatkan ya dengan Quran surat 5, surat Al-Maidah ayat ke-35. Ini perintah setelah Allah umumkan dalam ayat ini, di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridwan Allah.
dan harus dicari. Ya, kurban itu adalah artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dicari wasilah. Surat 5 ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Shadaqallah. Ini adalah perintah, ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah. Jihad itu jahada, yujahidu, mujahadah artinya bersungguh-sungguhlah dalam upaya mendekatkan diri kita kepada Allah di jalan Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, setelah Allah menyatakan dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, kemudian dalam ayat ini carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pengorbanan. Karena bagi orang yang beriman, kurban itu bukan hanya sebatas di hari Idul Kurban, tapi pengorbanan orang yang bertakwa itu terus berjalan, bukan hanya Idul Kurban, bukan hanya prosesi menyembelih hewan kurban. Akan tetapi pengorbanan seorang yang beriman karena mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah ini, dengan cara mensyukuri nikmat Allah, dengan cara menginfakkan harta kita di jalan Allah. Itu orang beriman. Maka di dalam Quran surat At-Taubah, kita buka kembali surat 9 ayat 99. Triple 9 nih. Surat 9 ayat 99. Dalam ayat ini digambarkan orang Arab Bedui itu dalam rangka menafkahkan hartanya di jalan Allah, dalam rangka menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu adalah jalan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Surat 9 ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa
يتخذ ما ينفق قربات عند الله ومن الأموال من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله قربات عند الله وصلوات الرسول قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Pak Didi? Pak Didi. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallah. Jadi di antara orang-orang Arab Badui, orang Arab gunung, itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga dalam pandangannya, ketika dia memandang apa yang diinfakannya, apa yang dinafkahkannya di jalan Allah, itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Jadi ketika seseorang mengorbankan nih, ya, baik itu menginfakkan hartanya, ya, ketika kita memberi kurban juga, itu kan memakai harta, dibelanjakan, diinfakkan. Infak itu adalah artinya membelanjakan. Ya, kita menginfakkan harta kita di jalan Allah dengan berkurban. Kemudian bukan hanya berkurban, akan tetapi segala sesuatu ketika kita menginfakkan harta kita, menginfakkan tenaga kita, menyedekahkan tenaga kita. Kalau tenaga itu sedekah, maka Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya infak itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi benar apa yang dikerjakan oleh orang Arab Badui, ya, ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, benar, ketahuilah sesungguhnya nafkah itu, infak itu adalah sesuatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah katakan kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yaitu surganya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi kita pun nih yang berada di masjid ini semua termasuk orang-orang yang qurbatin indallah. Ya. Ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menyedekahkan apa? Dengan menyedekahkan
waktu kita, dengan mengorbankan keinginan kita. Biasanya kan pami untuk salat maghrib lah. Aya anu sibuk pidang meureun, aya anu naqtatib. Persib aya teh baca. Dia korbankan, ya, termasuk kita nih mengorbankan diri kita sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kita pun termasuk tadi surat 535 tadi apa? Orang yang sedang mencari wasilah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang telah mampu untuk berkurban, itu artinya dia dipilih oleh Allah untuk lebih dekat, akrab, qarib, dekat, akrab, lebih dekat. Tapi orang dengan supaya sahabat akrab dengan sahabat karib, qarib maksudnya qarib. Kurban itu diambil dari akar kata qarraba yuqarribu, kurbanan. Artinya dia mendekatkan diri kepada Allah. Kalau orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah, berarti dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi Allah katakan bagi orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, dia terus mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Kemudian dia terus mengawini perempuan-perempuan karena ingin banyak keturunan. Banyaknya harta, banyaknya keturunan. Kata Allah, bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah. Akan tetapi keimanan dan amal solehlah yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi Allah katakan percuma kerja untuk orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, walaupun banyak hartanya, walaupun banyak keturunannya, pada sukses-sukses itu bukan tanda mendekatkan diri kepada Allah jika tidak dipergunakan untuk tadi di jalan Allah. Kita buka surat 34 ayat 37. Surat 34, surat Saba. Surat 34 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati yuqarribukum indana zulfa. Tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan fa ulaika
بما عملوا وهم في الغرفات آمنون لهم Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat yang tinggi dalam surga. Shadaqallahu Muhammad. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Jadi kan orang berlomba mencari harta, tetapi ketika hartanya ada, dia tidak menjadikan harta itu ya, untuk menyelamatkan dirinya. Ketika dia menumpuk harta, kemudian hartanya tidak dipergunakan di jalan Allah, maka bukan itu, kata Allah, bukan harta kamu, bukan anakmu yang akan mendapat yang akan mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Karena orang-orang kafir ini, orang-orang kufur, mereka selalu menumpuk-numpuk harta. Dia menyangka dengan hartanya itu dia akan dekat dengan Allah. Bahkan ya, banyak anak-anak pun ya, dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tetapi apa yang mendekatkan kepada Allah itu, yang mendekatkan kepada kami adalah orang-orang, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, yang telah mereka amalkan. Jadi ternyata ya, yang diamalkan harta tadi ya, kalau bagi orang yang beriman, harta itu akan menjadi wasilah, akan menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi. Seperti orang Arab Badawi itu ya, boga harta teh di jalan Allah. Jadi kenapa ya di Masjid Haramain ya, Makkah dan Madinah selalu makmur, tidak pernah kekurangan nanaon gitu ya. Karena memang paham nih. Jangankan orang-orang kota Mekah, kota Madinah, orang-orang Arab Badawi disebutkan tadi dalam surat 9 ayat 99. Mereka tahu bahwa ketika menginfakkan di jalan Allah itu adalah ciri tanda untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan doa Rasul. Karena setiap orang Arab Badawi yang memberikan kepada Nabi di jalan Allah, ya Rasulullah, ini saya infakkan di jalan Allah. Nabi doakan. Nabi mendoakan, makanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan doa Rasul. Doa Rasul teh ya dijamin ijabah. Sehingga ya sampai saat ini seperti yang kita ketahui bahwa di Madinah itu ada sebidang tanah yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan ya, yang ditanami pohon kurma. Itu berapa hektar ya, sampai saat ini terus terpelihara. Dan ketika bayar rekeningnya cenah masih sampai sekarang rekeningnya atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu. Saking di peliharana, eta memegang amanat turun temurun 1400 tahun
Awalnya kata rekening atas nama Utsman bin Affan. Gitu kan? Karena para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui apa yang menjadi harta kemudian dipergunakan di jalan Allah, makanya bukan hanya kurban, gitu kan? Kurban masa tahun sekali. Gitu. Bari istilah nama ketika seseorang yang berkurban itu ada rasa kepuasan dalam hati karena memang ya itu bukti daripada keimanannya. Karena memang itu adalah bukti ya orang itu ingin sekali mendapatkan rahmat Allah. Ingin sekali mendapatkan itu kan kedekatan dengan Allah. Makanya kurban itu adalah mendekatkan orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga Allah katakan bukan daging unta dan darahnya itu ya sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi ketakwaan mula yang sampai kepada Allah. Sehingga kata Nabi, ketika orang yang berkurban akan menyembelih sebelum darahnya menetes ke tanah, ya amalannya, takwanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kan orang yang berkurban dipersiapkannya sampai ada yang menabung. Ya. Wah, Allah kemana-mana nabung lah. Udud bisa, kurban bisa kan gitunya. Asa kasih lah. Kan kacina gitu kan. Kamu udud teu bisa kurban, aduh, beak udud. Beak ududnya. Karena kalau dikumpulkan eta nya nu diduruk teh tah satahun teh sakurbaneun bakal leuwih. Anu diduruk eta udud di satahunkeun da sakurbaneun leuwih teh leuwih. Allahu Akbar. Nah, etanya kurban yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita berharap dengan memahami ayat ini Allah katakan mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka amalkan. Dan masalahnya orang yang beriman dan bertakwa itu adalah yu'minuna bil ghaibi, mengimani hal yang gaib. Termasuk pahala di akhirat itu gaib. Tapi yakin ya orang itu diberikan keyakinan dalam hati bahwa pahala amal yang kita amalkan itu akan tetap di sisi Allah dan akan dipelihara. Nah, ya. Kemudian ayat ini berkaitan dengan Quran surat 16 ayat 96. Quran surat 16. Surat 16 itu surat An-Nahl. Surat 16 ayatnya 96. Punten 18 46 18 46 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا Tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Tadi disebutkan bukan harta dan anak-anak kamu yang mendekatkanmu kepada kami, kata Allah. Karena harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, makanya pengorbanan kita, itu sampai di mana? Ya, ketika kita diamanahi oleh Allah harta, diamanahi oleh Allah anak, ya, sekarang disebut di sini harta dan anak. Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Punaon Allah tebet ngabahas wae harta dan anak. Karena kata Allah, harta dan anak itu adalah cobaan bagimu. Sabab nu diteangan teh eta. Ayeuna semua manusia memikirkan, merencanakan kumaha carana loba harta. Sok ya. Maka banyak manusia terjebak dengan perencanaannya, terjebak dengan cita-citanya, terjebak dengan apa yang diharapkan. Pastilah semua orang itu akan ingin punya banyak harta, menumpuk harta. Normal. Cuman Allah arahkan. Allah arahkan. Jangan sampai harta dan anak itu hanya sebagai cobaan saja, tapi bagaimana diarahkan harta itu supaya menjadi pahala, anak itu supaya menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Itu bedanya orang yang kufur dengan yang iman. Orang yang kafir dengan orang yang beriman itu bedanya. Karena sekali lagi, ya, harta dan anak adalah cobaan bagi. Surat 64 ayat 15 At-Taghabun. Sudah masuk ya. Satu ayat lagi. Surat 64 At-Taghabun ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka langsungnya Allah mah kan Nabi Ibrahim teh anaknya langsungnya sembelih anakmu kan, walaupun melalui mimpi. Karena mimpi para nabi itu wahyu. Wah, tanya anak udah dipencit. Kalau pelajaran bagi kita apa? Kan Nabi Ibrahim menyembelih. Nah, kalau kita wujudnya kan mengorbankan harta melalui hewan kurban, kan gitu. Dan bagaimana caranya? Anak kita pun, ya, anak kita pun, bagaimana caranya? Anak kita pun menjadi anak yang soleh. Jadi pengorbanannya adalah dididik, ya, supaya anak mendoakan orang tuanya. Itu pengorbanan, ya. Jangan sampai anak dan harta melalaikan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan. Itu dari mengingat Allah. Jadi dengan harta itu jangan lalai. Maka ada nih orang-orang yang tidak dilalaikan dengan harta, dengan anak. Pokoknya urusan harta, urusan anak, begitu dur ada, dia ke masjid. Baiklah, antar urusan harta, urusan dagang, urusan dibatil, urusan anak, datang ke masjid. Dia sholat di masjid. Itulah tanda pengorbanan dan tanda diri orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengorbankan diri kita kepada Allah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya tutup dengan doa kifat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.